Selamat dan semangat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dan kita merenungkannya dalam sapaan teduh yang ada di wilayah pelayanan Klasis GBKP Jakarta Kalimantan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan mampukan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, agar dia dapat menyampaikan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami dan bagaimana kami seharusnya hidup sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 8. Roma 6 ayat 8 berbunyi demikian. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sekarang, jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama dengannya. Selamat Paskah untuk kita semua. Saudara, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Kebanyakan orang akan menjawab, ya, kita hidup di dunia ini untuk belajar, berkembang dari anak hingga dewasa, sekolah, kuliah, bekerja, mencari jodoh, menikah, punya anak, menikahkan anak, dan seterusnya. Sayangnya saudara, kebanyakan jawaban itu tidak berujung pada akhir hidup manusia. Banyak orang tidak tahu atau mungkin tahu tetapi tidak mengerti bahwa suatu saat mereka harus mati, sehingga hidup ini harus dimaknai secara mendalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab kita dalam sapaan teduh kita kali ini berbicara tentang arti kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, di mana banyak orang di luar sana yang sangat menikmati hidup dalam dosa. Teks Alkitab kita kali ini mengingatkan kita bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sesungguhnya menggantikan posisi kita yang seharusnya disalibkan karena dosa-dosa kita, sehingga kita tidak boleh lagi menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Kita bisa baca di dalam ayat 6. Kita yang telah mati dalam kematian bersama-sama dengan kematian Kristus telah dibebaskan dari kuasa dosa. Ayat 7, dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita juga akan hidup dengan Dia, karena Kristus telah mengalahkan maut, sehingga maut tidak berkuasa lagi atasnya dan atas kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 8 dan ayat 9. Saudara, ingatlah bahwa Yesus Kristus hanya mati satu kali di atas kayu salib. Ayat 10. Dia tidak mungkin mati berkali-kali di atas kayu salib, karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita yang menjadi pengikutnya juga dapat hidup karena Dia.
Oleh karena itu, kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia, maka kita juga harus hidup bagi Yesus Kristus. Saudara, kita telah meninggalkan kehidupan lama kita yang berada di dalam dosa dan menggantinya dengan kehidupan baru di mana kita harus hidup bagi kemuliaan Allah. Ayat 11. Pertanyaannya sekarang secara teologis adalah, bagaimanakah konkretnya untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? Cara yang paling mudah saudara adalah menjauhi dosa yang dulu kita lakukan ketika kita belum mengenal siapakah Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita sebagai manusia punya kelemahan masing-masing yang rentan bagi kita untuk jatuh ke dalam dosa. Sebisa mungkin saudara, marilah kita jauhi segala sesuatu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan usahakan kita boleh hidup benar dan hidup kudus hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetaplah kita ingat bahwa kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus sendiri yang telah tercurah di atas bukit Golgota. 1 Petrus 1 ayat 19. Sehingga saudara, kita pun harus senantiasa berusaha untuk hidup dengan benar dan memuliakan Allah selama kita hidup, dan selama kita berjuang untuk tetap meninggalkan dosa dan untuk tetap memuliakan nama Allah di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami mampu melakukannya dalam hidup kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat akan kebenaran firman Tuhan, dan juga tetap melakukan hal-hal yang baik yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga ingin mendoakan pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Klender. Tuhan berkati seluruh hamba Tuhan dan keluarganya, berkati pengurus kategorial bersama dengan pelayan-pelayan KKR kami, bersama dengan keluarganya, berkati pengurus perpulungan Jabu-Jabu bersama dengan keluarganya, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klender, agar pelayanan mereka juga boleh tetap memuliakan nama Tuhan, dan mereka tetap bersatu hati untuk membangun tubuh Kristus dalam dunia ini, dan Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala yang sesungguhnya dalam pelayanan di dalam gereja ini. Sertai kami Bapa di dalam kami melewati hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup. Roh Kudus tetap memimpin kami, agar di hari ini kami tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.